Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nailatul Askia dengan NIM 40224113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam untuk memenuhi tugas UTS saya. Materi yang pertama yaitu definisi kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Kepemilikan dalam ekonomi Islam merujuk pada hak seseorang untuk memiliki dan menguasai sumber daya ekonomi seperti harta, properti, dan sumber daya alam. Kepemilikan dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain. Materi yang selanjutnya ada prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam. Prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam berlandaskan pada keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan sosial. Kepemilikan individu sebagai hak yang sah, tetapi dengan batasan dan tanggung jawab yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Selanjutnya ada prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan Allah. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik sejati atas segala sesuatu dan manusia hanya sebagai khalifah atau wakil di muka bumi. Yang kedua yaitu kepemilikan individu. Maksudnya, individu memiliki hak untuk memiliki dan menguasai harta dan properti, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Kepemilikan dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada penindasan atau eksploitasi terhadap orang lain. Materi selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan pribadi, yaitu kepemilikan atas harta dan properti yang diperoleh melalui cara-cara yang halal. Yang kedua, yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan atas sumber daya alam dan fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jenis yang ketiga yaitu kepemilikan wakaf, yaitu kepemilikan atas harta yang diwakafkan untuk kepentingan masyarakat dan agama. Materi selanjutnya ada mekanisme kepemilikan dalam ekonomi Islam. Ada 3. Yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah dimaksudkan juga sebagai sistem kepemilikan dan pengelolaan usaha yang berdasarkan pada kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha. Mekanisme yang kedua yaitu musyarakah, yaitu sistem kepemilikan dan pengelolaan usaha yang berdasarkan pada kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha. Mekanisme yang ketiga yaitu wakalah, yaitu sistem kepemilikan dan pengelolaan usaha yang berdasarkan pada kerjasama yang berdasarkan pada perwakilan. Materi yang selanjutnya ada implikasi kepemilikan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dapat menjadi sarana untuk memberdayakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi yang kedua yaitu keseimbangan antara individu dan masyarakat. Kepemilikan dalam ekonomi Islam harus seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat sehingga tidak ada konflik antara keduanya. Implikasi yang ketiga yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara individu dan masyarakat. Implikasi yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Kepemilikan dalam ekonomi Islam membawa tanggung jawab sosial untuk menggunakan harta dan sumber daya dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam merupakan landasan penting dalam membangun ekonomi yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dengan prinsip-prinsip seperti kepemilikan Allah, kepemilikan individu, dan keadilan serta kesetaraan, konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dapat membantu memberdayakan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam sangat penting dalam membangun ekonomi yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.